Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas tips untukmu bagaimana cara menjawab pertanyaan para anti Katolik tanpa perlu menggunakan banyak ayat dalam Alkitab. Tapi jangan lupa sebelumnya di subscribe dulu ya. Sebagian besar pihak-pihak yang anti-Katolik biasanya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk membuktikan bahwa ajaran gereja Katolik tidak alkitabiah. Dari keseluruhan pertanyaan mereka biasanya berpusat pada kata di mana tertulis dalam Alkitab. Sebagai contoh, di mana kata Katolik tertulis dalam Alkitab? Di mana kata Tritunggal tertulis dalam Alkitab? Di manakah kata api penyucian tertulis dalam Alkitab? Di perikop mana kata rosario tertulis dalam Alkitab? Dan masih banyak pertanyaan lain yang akan diajukan untuk mencari kata yang tepat dalam Alkitab untuk melawan doktrin dan tradisi gereja Katolik yang kita yakini. Buat kamu yang tidak terlalu mendalami teologi maupun dogmatis tentang ajaran gereja Katolik, kamu tidak perlu merasa khawatir lagi. Lewat pertanyaan-pertanyaan bodoh itu, sebenarnya ada cara untuk menanggapi mereka tanpa memberikan banyak ayat yang dapat menyebabkan perdebatan tanpa akhir karena interpretasi yang berbeda pada ayat Alkitab tertentu. Sebagai orang Katolik, kita harus ingat bahwa Yesus Kristus tidak meninggalkan Alkitab atau tulisan apapun untuk digunakan orang Kristen dalam khotbahnya, tetapi Kristus hanya meninggalkan gereja. Semua rasul dan para bapak gereja awal telah memberitakan Injil tanpa menggunakan Alkitab selama hampir 400 tahun sampai Alkitab disusun melalui upaya gereja Katolik pada masa itu. Karena itu, pada dasarnya Alkitab adalah buku Katolik dan gereja Katolik ada sebelum Alkitab dibuat. Sebelum menjawab pertanyaan pihak-pihak yang anti-Katolik dan suka mencari kata yang tepat seperti penulisan Katolik, Trinitas, dan api penyucian di Alkitab untuk menyerang atau menyudutkan kita harus perjelas kepada mereka terlebih dahulu apakah Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran. Mereka harus menjawabnya dengan jawaban ya atau tidak. Jika mereka tidak menjawabnya secara kategoris, ulangi saja pertanyaan sampai mereka akan memberikan jawaban kategoris antara ya atau tidak. Contoh cara menjawab. Di mana nama gereja Katolik tertulis dalam Alkitab? Apakah semua hal atau kebenaran ditulis dalam Alkitab? Karena pertanyaan Anda membuat asumsi bahwa semua hal ditulis dalam Alkitab. Lagi-lagi, di mana nama gereja Katolik tertulis dalam Alkitab? Jawab saya dulu, apakah semua hal atau kebenaran ditulis dalam Alkitab? Karena Anda memperlakukan Alkitab seperti kamus atau ensiklopedia, maka apapun kata yang ingin Anda lihat harus ada di sana. Di mana nama gereja Katolik tertulis dalam Alkitab? Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, jawab saya dahulu. Apakah Alkitab satu-satunya sumber kebenaran? Ya atau tidak? Karena jika Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran, maka saya wajib memberi Anda sebuah ayat. Tetapi jika tidak, lalu mengapa meminta saya untuk memberikan sebuah ayat jika Alkitab bukan satu-satunya sumber kebenaran? Oke, ya, Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran. Bagus kalau kamu akhirnya menjawabnya ya. Sekarang jika Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran, di manakah tertulis dalam Alkitab yang mengatakan Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran? Apa sumber kebenaran bagi semua orang Kristen perdana ketika Alkitab belum ditetapkan? Sebut saja di antara tahun 200 Masehi atau 300 Masehi. Saya yang bertanya, mengapa Anda mengalihkan pertanyaan Anda kepada saya sekarang? Karena Anda mengatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran, saya pertama-tama akan menolak anggapan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran. Tahukah Anda bahwa Alkitab sendiri mengatakan tidak semua yang dilakukan Kristus ditulis? Yohanes 21 ayat 25. Bagaimana Anda bisa mendapatkan semua kebenaran jika tidak semua hal ditulis dalam Alkitab? Apakah Anda juga tahu bahwa menurut Alkitab, pilar dan landasan kebenaran adalah gereja, 1 Timotius 3 ayat 15, dan bukan Alkitab. Omong kosong, Anda orang Katolik pembohong, kafir.
penyembah patung berhala, bla 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 bla. Dari contoh percakapan di atas, argumen pihak anti-Katolik sudah berada di tepi jurang. Hal itu karena dia salah berasumsi bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran, dan itu tidak benar. Faktanya, Kristus tidak mengatakan bahwa ajarannya ditulis dalam sebuah buku berjudul Alkitab. Yesus juga tidak memberi instruksi untuk menulis semua yang dia lakukan dan menyusun sebuah Alkitab. Orang Kristen masa awal telah diberitakan oleh Injil tanpa Alkitab. Jika pertanyaan yang sama yang digunakan oleh pihak yang anti-Katolik di atas akan ditanyakan pada saat Alkitab belum ada, katakan di antara tahun 200 Masehi, itu akan menjadi pertanyaan yang tidak masuk akal. Orang-orang pada masa itu akan bertanya, apa-apaan itu Alkitab? Karena belum ada Alkitab Kristen selama hampir 400 tahun pertama, tetapi agama Kristen sudah disebarkan tanpa perlu menunggu Alkitab. Contoh percakapan tahun 200 Masehi. Di mana nama gereja Katolik tertulis dalam Alkitab? Apa itu Alkitab? Para rasul telah mengkhotbahkan kami, tetapi kami tidak mendengar tentang buku yang disebut Alkitab. Kami hanya tahu nama gereja Katolik, karena itulah yang oleh orang-orang Kristen awal diberi label agama yang didirikan oleh Kristus pada tahun 33 Masehi lewat Rasul Petrus. Uskup Antioquia bernama Ignatius menggambarkan agama Kristen ini sebagai gereja Katolik. Lihat perbedaannya, pertanyaan yang sama tetapi reaksi yang berbeda, terutama karena pertanyaan itu sendiri salah. Diasumsikan secara keliru bahwa satu-satunya sumber kebenaran adalah Alkitab. Namun Alkitab sendiri mengatakan bahwa ada hal-hal yang ditulis dan ada yang lewat secara lisan atau tradisi kerasulan. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Semua hal yang tertulis dalam Alkitab adalah kebenaran, tetapi tidak semua kebenaran tertulis dalam Alkitab. Beberapa kebenaran diwariskan melalui tradisi suci dan diajarkan melalui kuasa mengajar gereja yang magisterium. Hal ini sesuai dengan ajaran Alkitab yang mengatakan bahwa jemaat Allah yang hidup atau gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius 3 ayat 15. Selamat, sekarang Anda sudah tahu bagaimana seharusnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang anti-Katolik. Jangan lupa di-share, like, dan komen video ini ya. Kalau ada masukan untuk konten-konten kedepannya, jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.